Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer. Jadi menindaklanjuti surat edaran Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022, BKN saat ini sedang menyiapkan aplikasi yang digunakan untuk pendataan tenaga non-ASN atau honorer. Dan tentunya dengan adanya aplikasi yang dibuat oleh BKN ini, nantinya diharapkan pendataan honorer bisa lebih efektif dan data yang dihasilkan juga bisa lebih baik. Dan semoga para honorer atau tenaga non-ASN yang saat ini masih bekerja di instansi pemerintah yang juga memenuhi syarat tidak ada yang tertinggal dalam pendataan tenaga non-ASN atau honorer di tahun ini. Dan kali ini kita akan coba lihat berita terkait dengan persiapan BKN dalam pendataan tenaga honorer. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi berita terkait dengan kabar BKN sedang menyiapkan aplikasi sebagai pendataan honorer diberitakan oleh Pojok 1 ID. Pojok 1 ID memberitakan dengan judul BKN siapkan aplikasi pendataan honorer, 6 dokumen ini wajib ada. Kita coba bacakan. Jakarta, Badan Kepegawaian Negara sedang menyiapkan aplikasi pendataan honorer 2022. Aplikasi pendataan honorer ini berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali, baik honorer K2, non-K2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, dan teknis lainnya. Penyediaan aplikasi pendataan honorer merupakan amanat SE Menpan RB nomor bla 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 tertanggal 22 Juli yang ditandatangani pelaksana tugas Menpan RB Mahfud MD. SE Menpan RB ini dibuat dua lampiran. Lampiran pertama tentang daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Lampiran kedua tentang riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN dan ex honorer K2. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, lampiran itu harus diisi oleh Badan Kepegawaian Daerah, bukan oleh masing-masing tenaga honorer. Namun, dalam lampiran itu disebutkan sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh honorer, yaitu 1. NIK non-ASN atau ex honorer K2. 2. Nomor KK tenaga non-ASN atau ex honorer K2. 3. Nomor peserta ex honorer K2 yang dimiliki pada 2013. 4. Ijazah pendidikan terakhir tenaga non-ASN atau ex honorer K2. 5. SK jabatan dari awal bekerja hingga akhir. 6. Bukti pembayaran gaji melalui mekanisme langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD instansi daerah. Suharmen menjelaskan, saat ini pemerintah baru mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non-aparatur sipil negara yang ada di seluruh instansi. Sistemnya saat ini tengah dipersiapkan BKN. Kemungkinan butuh 2-3 minggu ke depan, terhitung sejak SE Menpan RB diterbitkan. Aplikasi pendataan honorer itu selesai. Insya Allah paling cepat pertengahan Agustus aplikasi pendataan honorer selesai. Sampai dengan uji keamanan sistem oleh Badan Cyber dan Sandi Negara, kata Deputi Suharmen, seperti dilansir jpnn.com Senin 1 Agustus. Suharmen menyebutkan, sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN atau honorer di instansi daerah. Jadi, pendataan ini khusus tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah. Tidak ada pengecualian, tegasnya. Setiap instansi yang mengajukan data honorer, tambah Suharmen, harus melengkapinya dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Dengan demikian, data yang masuk sistem atau aplikasi pendataan honorer adalah valid. Sebelumnya, PLT Menpan RB Mahfud MD meminta setiap pejabat pembina kepegawaian segera melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat bisa diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kata Mahfud. Dia menegaskan pendataan honorer hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki 5 kriteria ini, yaitu 1.
berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung, sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. 5. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi itulah berita terkait dengan persiapan pendataan honorer melalui aplikasi yang saat ini sedang disiapkan oleh BKN. Dan semoga aplikasinya segera selesai dan pendataan honorer segera dilakukan, dan harapannya seluruh honorer yang memang sesuai dengan kriteria ini bisa masuk semuanya dan nantinya bisa diakomodir untuk bisa menjadi ASN semuanya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.